Masa awal dan kerajaan-kerajaan di Banten. Kerajaan Tarumanegara, abad ke-5 sampai ke-7 Masehi. Wilayah Banten pada masa ini termasuk dalam kekuasaan Kerajaan Tarumanegara, kerajaan Hindu tertua di Jawa Barat. Bukti keberadaannya ditemukan di Prasasti Cidanghyang, Lebak, Banten, yang menyebut nama Raja Purnawarman sebagai penguasa besar dan gagah berani. Kerajaan Sunda abad ke-7 sampai 16 Masehi. Setelah Tarumanegara melemah, berdirilah Kerajaan Sunda yang berpusat di Pakuan Pajajaran, Bogor. Banten menjadi pelabuhan penting di bawah kekuasaan Kerajaan Sunda, terutama pelabuhan Banten Girang di tepi Sungai Cibanten. Pelabuhan ini ramai dikunjungi pedagang dari Arab, Cina, dan Gujarat. Islamisasi dan berdirinya Kesultanan Banten. Datangnya Islam abad ke-15 sama P16 Masehi. Islam masuk ke wilayah Banten melalui para pedagang dari Gujarat, Arab, dan Demak. Salah satu tokoh penting penyebaran Islam di daerah ini adalah Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah dari Cirebon, penaklukan Banten oleh Kesultanan Demak. Pada tahun 1526, Maulana Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati, dengan dukungan Demak, menaklukkan pelabuhan Banten Girang. Setelah menaklukkan Banten, Maulana Hasanuddin mendirikan Kesultanan Banten dan menjadi Sultan pertama 1552-1570. Masa kejayaan Kesultanan Banten, Sultan Maulana Yusuf 15 Dawson melanjutkan dakwah dan memperluas kekuasaan ke pedalaman Sunda, termasuk menaklukkan Pajajaran 1579. Setelah Pajajaran jatuh, Islam menjadi agama utama di Banten. Sultan Ageng Tirtayasa Nomas memusakan masa ketiga. Masa pemerintahannya merupakan puncak kejayaan Banten. Banten menjadi pusat perdagangan internasional, dikunjungi pedagang dari Inggris, Belanda, Portugis, Cina, dan India. Ia menolak monopoli VOC dan memperjuangkan kedaulatan perdagangan bebas. Namun terjadi konflik internal antara Sultan Ageng dengan putranya Sultan Haji, yang kemudian dimanfaatkan VOC untuk campur tangan. Akibatnya Sultan Ageng tertangkap dan wafat pada 1692 di Batavia, masa penurunan dan kolonial Belanda. Setelah VOC menang, Kesultanan Banten menjadi lemah dan kehilangan kedaulatan. Pada 1808, Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels, Belanda, membubarkan Kesultanan Banten dan memindahkan pusat pemerintahan ke Serang. Sejak itu Banten menjadi bagian dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Masa perjuangan dan kemerdekaan, Banten dikenal sebagai daerah yang gigih melawan penjajahan. Terjadi berbagai pemberontakan rakyat, di antaranya pemberontakan petani Banten 1808 Delapan melawan kesewenang-wenangan Belanda. Gerakan Kiai dan Santri turut berperan besar dalam perjuangan nasional. Setelah proklamasi kemerdekaan 1945, Banten menjadi bagian dari Provinsi Jawa Barat. Pembentukan Provinsi Banten, rakyat Banten sejak lama menginginkan pemerintahan sendiri, terpisah dari Jawa Barat. Setelah perjuangan panjang, akhirnya pada 4 Oktober 2000, Banten resmi menjadi Provinsi ke-30 di Indonesia melalui U Nomor 23 tahun 2000. Ibu kota provinsi ditetapkan di Serang, Banten masa kini. Provinsi Banten terdiri dari 4 kabupaten dan 4 kota. Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan. Banten kini menjadi daerah strategis di ujung barat Pulau Jawa dengan industri besar Cilegon, pariwisata Anyer Ujung Kulon, serta pertumbuhan ekonomi cepat di kawasan Tangerang Raya. Banten memiliki sejarah panjang. Dari kerajaan kuno Tarumanegara dan Sunda, berkembang menjadi Kesultanan Islam yang berjaya di bawah Sultan Ageng Tirtayasa, lalu mengalami penjajahan, hingga akhirnya berdiri sebagai provinsi modern yang berdaulat dan maju.